Gadis ini sudah hidup 500 tahun. Jika digigit, darahnya yang keluar akan menjadi permata. Dia adalah gadis cantik di luar negeri yang bernama Jiao. Gadis ini tidak biasa. Dia adalah hantu penghisap darah yang hidup 500 tahun. Dia sangat cantik dan seksi. Yang lebih menarik adalah setiap hari dia mempertahankan syarat leluhur tidur ke bawah. Sebelum keluar rumah, dia harus memakai krim sunblock. Dia mengeluarkan banyak uang untuk membeli krim sunblock. Jika bahkan dia hidup 500 tahun, tidak bisa memenuhi. Dia hanya dapat membuka toko kecantikan untuk menutupinya. Meskipun Jiao adalah hantu, tapi dirinya yang baik hati tidak ingin menghisap darah manusia. Setiap hari dia pergi ke toko babi untuk membeli darah babi. Pemilik toko babi sangat baik hati. Setiap hari akan memberikan diskon untuk Jiao. Hari ini pemilik rumah pergi menemui Jiao. Dia menaikkan uang harga sewa 3 kali lipat. Ini membuat Jiao awalnya tidak kaya menjadi makin susah. Untuk menghasilkan uang, dia pergi ke jalanan untuk membagikan selembaran. Tetapi seharian dia tidak berhasil membagikan selembar pun. Tak berdaya, dia terpaksa pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, dia bertemu seorang pria tampan bernama Da Vinci. Jiao langsung tertarik padanya. Tentu saja bukan karena penampilannya. Bagi Jiao yang sudah hidup lebih dari 500 tahun, dia sudah bertemu pria-pria yang tampan. Tapi bau tubuh Da Vinci yang menariknya. Ternyata pada ratusan tahun lalu, Jiao memiliki seorang teman baik. Tubuh Da Vinci berbau persis seperti teman baiknya. Ketika dia sampai ke rumah, Jiao mulai gelisah. Selalu berpikir tentang bau Da Vinci. Ketika Jiao berfantasi tentang Da Vinci datang untuk menemui dirinya, dia benar-benar datang. Da Vinci bilang dia akan pergi wawancara kerja nanti siang dan meminta Jiao mendandani dirinya. Jiao sangat senang ketika dia mendengarnya. Dia segera mengeluarkan bubuk air sabun, mulai mendandan untuk Da Vinci. Melihat cewek cantik di depan mata, Da Vinci mulai berfantasi tentang jatuh cinta padanya, dan Jiao pun tertarik dengan bau Da Vinci. Ketika dia tidak dapat mengontrol diri dan ingin menghisap darah Da Vinci, pemilik rumah menerobos masuk. Gadis cantik ini adalah hantu penghisap darah. Jika digigitnya, darah keluar akan menjadi permata. Ketika dia mencoba menggigit Da Vinci, pemilik rumah menerobos masuk. Saat melihat Da Vinci, dia segera memarahinya dan ingin memukulnya. Rupanya Da Vinci adalah anaknya. Pemilik rumah ingin anaknya mewarisi properti keluarga, tapi Da Vinci selalu ingin menjadi artis. Setelah melihat ibu mengejarnya, Da Vinci terpaksa melarikan diri. Pemilik rumah memberitahu Jiao jika dia membantu anaknya berdandan, maka dia akan memberikan diskon sewanya. Jiao sekeras setuju saat mendengar itu. Malam itu Da Vinci menemui Jiao lagi dan ingin bercinta dengannya. Ini langsung membuat Jiao terkejut. Saat pemilik rumah kembali datang, dia ingin mencari Da Vinci. Jiao demi bisa mendapat diskon, dia terpaksa menjebukkan Da Vinci ke kamar rahasianya. Pemilik rumah tidak berhasil menemukan anaknya. Ini membuatnya sangat marah. Saat kembali ke rumahnya, dia mulai mencari informasi tentang Jiao. Setelah memeriksanya, pemilik rumah menemukan Jiao sudah berumur 60 tahun. Untuk membuatnya lebih dia masih terlihat seperti berusia 20 tahun. Pemilik rumah dengan mencari cara Jiao tidak di rumah. Dia menyelinap masuk. Setelah pencarian, dia menemukan ruang rahasia itu. Di dalam ruangan, dia menemukan kulkas penyimpanan darah babi. Pemilik rumah menyadari bahwa Jiao adalah hantu penghisap darah. Dia sangat takut dan mengambil salib. Kemudian juga memakai lumpur bawang di muka. Dia bersiap untuk melakukan pertempuran dengan Jiao. Saat itu Da Vinci menemui Jiao lagi. Katanya dia ingin minta bantuan untuk berlatih sebagai peran wawancaranya. Jiao yang baik hati bisa menolak. Dia segera membantu Da Vinci berlatih. Selama latihan, Da Vinci kembali tertarik dengan kecantikan Jiao. Kemudian dia mengungkapkan isi hatinya. Jadi keduanya mulai jatuh cinta. Ketika Jiao mendekati Da Vinci, sekali lagi dia tertarik oleh bau tubuhnya, sehingga merangsang keinginan dia untuk menghisap darah. Dan dia tidak bisa tahan dan langsung menggigitnya. Segera Da Vinci tersedot hingga sekarat. Untungnya Jiao segera memulihkan kesadarannya. Da Vinci baru bisa selamat. Darah yang keluar ketika digigit Jiao berubah menjadi permata. Da Vinci juga pingsan karena kekurangan darah. Hantu penghisap darah yang cantik ini tidak sengaja menghisap darah pacarnya. Dirinya yang terkejut membawa pacarnya pergi ke rumah sakit. Tapi sekarang itu adalah siang hari. Jiao yang baru berjalan bersama langkah jatuh karena pacar sinar matahari. Ketika Jiao akan putus asa, pemilik babi kebetulan datang. Dia membawa Da Vinci ke rumah sakit dengan kereta belanja. Untungnya diantar tepat waktu. Esok harinya Da Vinci sembuh dan keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah, dia menemui Jiao lagi.
Walaupun tahu bahwa Zhao adalah hantu penghisap darah, dia masih bersedia berpacaran dengannya. Zhao menceritakan kisah teman baiknya kepada Zhao. Ratusan tahun lalu Zhao ada seorang teman baik. Teman baik juga ingin menjadi hantu penghisap darah. Tapi saat Zhao menghisap darah teman baiknya, dia tidak sengaja menghisap darah temannya hingga habis. Temannya langsung mati. Bau darah Da Vinci sama dengan bau darah teman baiknya. Ini membuat Zhao tidak bisa menahan diri untuk menghisap darah Da Vinci. Ketika Da Vinci mendengarnya, dia tidak peduli sama sekali. Dengan senang dia berkata bahwa dirinya akan menjadi penghisap darah hantu darah. Jadi dia bisa bersama Zhao untuk selamanya. Saat itu pemilik rumah menerobos masuk. Da Vinci mulai khawatir dan melihatnya. Dia takut jika ibunya akan mengusir Zhao. Tapi Zhao meyakinkannya bahwa ibunya tidak akan mengusirnya, tetapi saling membutuhkan. Ternyata saat Da Vinci diantar ke rumah sakit, Zhao pingsan di atas jalan. Dia melihat oleh pemilik rumah yang membawa salib. Dia menyeret Zhao ke dalam ruangan. Alasannya karena pemilik rumah ingin Zhao mengubah dirinya menjadi hantu penghisap darah, sehingga dia bisa tetap muda. Setelah mendengar ibunya, Da Vinci merasa lega. Pemilik rumah membentangkan lehernya dan ingin Zhao menggigitnya. Zhao bilang menghisap darah bisa menyebabkan kematian langsung. Saat mendengar itu, dia langsung terdiam. Da Vinci membawa ibunya dan segera pergi. Da Vinci dan Zhao melanjutkan hubungan cinta mereka yang manis. Sejak itu mereka berdua menjalani kehidupan bahagia. Jika Anda juga bertemu hantu penghisap darah seperti Zhao, apakah Anda berani membiarkannya menggigitmu?